Halo mahasiswa Tuton, selamat berjumpa dalam mata kuliah artikel ilmiah. Menulis artikel ilmiah merupakan sebuah kemampuan yang kompleks yang didukung oleh pengetahuan dan latihan yang bersifat skilikal dan berkelanjutan. Isi tulisan akan mencerminkan seberapa banyak Anda membaca dan mengunyah berbagai informasi dari bermacam-macam sumber. Tanpa membaca sebagai sumber yang cukup, pasti Anda akan kesulitan dalam menulis. Apa yang akan ditulis kalau isinya tidak ada? Itulah mengapa Anda wajib mengikuti pembelajaran atau pembimbingan artikel ilmiah ini, karena ke depan keikutsertaan Anda dalam mata kuliah ini diharapkan akan dapat memberikan pengalaman belajar, termasuk masukan-masukan artikel dari para pembimbing, agar artikel ilmiah yang Anda hasilkan akan bebas plagiasi dan layak untuk dipublikasi. Setelah mengikuti pembelajaran mata kuliah artikel ilmiah ini, Anda diharapkan mampu membuat sebuah artikel ilmiah yang bebas dari plagiasi dan memenuhi kaidah penulisan artikel ilmiah dengan baik. Secara khusus pembelajaran ini mencakup kemampuan yaitu beberapa kemampuan, yaitu pertama, kemampuan untuk merumuskan permasalahan sesuai dengan bidang ilmunya dengan baik. Lalu yang kedua, bagaimana membuat sebuah judul tulisan artikel ilmiah dengan tepat. Yang ketiga adalah bagaimana mengolah hasil bacaan atau referensi untuk mendukung pengembangan atau penulisan artikel ilmiah dengan baik. Lalu yang berikutnya, yang keempat, adalah bagaimana Anda akan menyusun kerangka karangan atau yang biasa kita sebut outline dalam penulisan artikel ilmiah dengan baik. Lalu yang kelima, bagaimana Anda menulis artikel ilmiah secara utuh berdasarkan kerangka karangan yang Anda buat tadi. Lalu yang berikutnya yang diharapkan adalah Anda dapat memperbaiki atau memfinalkan artikel ilmiah menjadi lebih baik sehingga artikel tersebut layak untuk dipublikasi. Lalu sebagai bahan sumber belajar dalam orientasi mata kuliah, saya sarankan mahasiswa sekalian untuk mempelajari, yang pertama adalah panduan mata kuliah artikel ilmiah yang sudah disediakan dan disiapkan oleh universitas terbuka untuk Anda. Lalu yang kedua adalah contoh satu artikel ilmiah dari Google Scholar atau sumber lainnya untuk dianalisis dan dikenali ciri atau karakteristik yang membuat tulisan tersebut disebut sebagai artikel ilmiah. Nah, berdasarkan rumusan CPMK di atas, skenario pembelajaran yang akan dilaksanakan ke depannya akan saya sampaikan sebagai berikut. Yang mana satu adalah gambaran umum aktivitas belajar di mata kuliah ini, yaitu di mana mata kuliah ini akan memiliki gambaran umum aktivitas yang pertama, yaitu belajar mandiri dan tugas, di mana belajar mandiri dan tugas itu akan meliputi bagaimana Anda mempelajari sebuah skenario pembelajaran dalam orientasi mata kuliah. Lalu bagaimana Anda mempelajari panduan artikel ilmiah yang memuat ketentuan tentang pembelajaran dan kaidah penulisan dalam artikel ilmiah.
Lalu berikutnya, bagaimana Anda akan mengerjakan tugas pendahuluan dengan memilih dan mempelajari satu artikel ilmiah yang Anda peroleh dari Google Scholar atau sumber lainnya. Lalu tugas-tugas apa yang harus dikerjakan secara mandiri, yaitu tugas 1, di mana tugas 1 adalah merumuskan masalah dan topik dan membuat judul artikel ilmiah. Lalu di tugas 1 tersebut Anda juga memiliki tugas untuk mencari, membaca, dan mengorganisasikan bacaan minimal 10 referensi dari 5 artikel dan buku sebagai pendukung penulisan artikel ilmiah Anda. Lalu pada tugas 1 ini juga Anda akan membuat sebuah kerangka karangan penulisan artikel ilmiah. Lalu pada tugas 2 berikutnya, di mana Anda memiliki tugas untuk memperbaiki perbaikan tugas 1 berdasarkan komentar dan masukan perbaikan dari pembimbing, serta mengembangkan atau menulis artikel-artikel ilmiah berdasarkan kerangka karangan yang telah diperbaiki. Lalu pada tugas ketiga, Anda memiliki tugas untuk mengunggah draft artikel ilmiah yang sudah diselesaikan di laman tutorial. Lalu tugas keempat, yaitu Anda harus memperbaiki draft artikel yang diunggah dengan memperhatikan komentar atau masukan perbaikan dari tutor maupun pembimbing. Dan pada artikel 4 ini juga Anda harus mengunggah artikel ilmiah yang telah diperbaiki untuk memperoleh penilaian atau penskoran akhir dari pembimbing. Lalu berikutnya adalah Anda harus berperan serta aktif di dalam tutorial atau bimbingan melalui satu, yaitu tutorial online Tuton, dilaksanakan asinkronus sebanyak 2 sesi. Durasi per sesi yaitu selama 1 minggu. Lalu berikutnya pada sesi ini Anda juga akan melakukan tutorial webinar dilaksanakan secara sinkronus atau tatap muka secara online sebanyak 4 sesi dengan durasi 2 jam atau 120 menit per sesi. Nah, lalu bagaimana skema aktivitas belajar pada mata kuliah artikel ilmiah ini? Maka akan saya jelaskan, di mana pada sesi 1 Anda akan melakukan pendahuluan yaitu belajar secara mandiri pada sesi 1. Lalu pada kegiatan belajar sesi 2 kita akan webinar pada tutorial 1 dan juga tugas 1. Lalu pada sesi 3 sama akan kita laksanakan tutorial 2 dan tugas 2 dan berlanjut hingga sesi ke-7 akan kita lakukan tugas dan webinar. Lalu pada sesi terakhir, sesi 8, Anda akan melakukan finalisasi artikel. Artikelnya akan kita unggah kembali pada tugas 4 akan kita lakukan pengunggahan, lalu akan kita unggah kembali di sesi 8. Maka yang harus Anda siapkan pada sesi 8 adalah yang sudah harus final adalah judul, abstrak, kata kunci, file lengkap, dan pernyataan bebas plagiasi. Lalu bagaimana proses pembelajaran mata kuliah artikel ilmiah ini? Maka pada kegiatan belajar 1 pendahuluan, maka
kita akan membahas tentang bagaimana orientasi mata kuliah karya ilmiah, di mana saya akan disampaikan informasi tentang tujuan, capaian pembelajaran mata kuliah, serta skenario pembelajaran dan asesmen hasil belajar, atau sering kita sebut dengan orientasi mata kuliah, di mana nanti kita akan memberikan tugas mandiri, yaitu yang pertama dengan mempelajari panduan mata kuliah karya ilmiah, lalu yang kedua adalah mencari dan mempelajari satu contoh artikel ilmiah dari Google Scholar atau sumber digital lain untuk dibahas pada sesi tutorial webinar 1. Lalu pada kegiatan belajar 2 adalah pemantapan konsep dan ketentuan karya ilmiah, di mana mahasiswa membangun kedekatan antara tutor dengan mahasiswa dan mahasiswa saling mengenal antara satu dan yang lainnya, lalu membahas dan mendiskusikan konsep dan ketentuan penulisan artikel ilmiah. Lalu berikutnya menjelaskan sejumlah tugas 1 hingga tugas 4. Kita lihat yang sudah dikerjakan sebelumnya, dan hasilnya akan diunggah pada tempat tugas yang tersedia pada kelas tuton karya ilmiah. Lalu berikutnya mahasiswa juga akan membahas dan menganalisa bersama satu contoh artikel ilmiah yang telah disiapkan tutor dari sisi judul, struktur, isi, penggunaan bahasa, sistematika ataupun format, pengutipan dan penulisan daftar pustaka. Lalu mahasiswa akan mendengarkan informasi dari tutor mengenai tugas 1 yang harus dikerjakan mahasiswa dan jadwal unggah tugas. Lalu kegiatan belajar 3, tugas 1, yaitu mahasiswa akan mempelajari dan memantapkan isi panduan mata kuliah karya ilmiah, yaitu mengerjakan tugas 1, antara lain yaitu membuat satu judul penulisan karya ilmiah. Demikian yang bisa saya sampaikan pada mahasiswa tutorial online mata kuliah artikel karya ilmiah ini. Selamat mencoba, tetap semangat, mudah-mudahan ke depan diberikan kemudahan. Salam dari saya selaku tutorial online yang akan memandu Bapak Ibu sekalian. Salam dari saya, Dedi Kurniawan.